anak ibu semua. Ibu harap kamu masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita daring ini. Sekalipun kita belum bisa bertatap muka, tetapi ibu yakin dan percaya dengan keterbatasan yang ada saat ini, kamu bisa memaklumi keadaan kita. Anak ibu, perkenalkan, nama ibu adalah Seci Octavia Simpanmata. Ibu mengajar bidang studi sejarah peminatan. Nah, pada hari ini ibu akan mengajarkan tema yaitu Perang Dingin atau Cold War yang terjadi antara Amerika dan Uni Soviet yang terjadi pada tahun 1047 sampai 1991. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kamu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan Perang Dingin. Yang kedua, faktor-faktor terjadinya Perang Dingin. Dan yang ketiga, dampak dari Perang Dingin itu sendiri bagi dunia. Yang pertama, Perang Dingin. Apa sih yang dimaksud dengan Perang Dingin? Nah, Perang Dingin adalah sebutan yang digunakan untuk menjelaskan kondisi dunia pasca Perang Dunia Kedua, di mana Amerika Serikat atau dikenal dengan Blok Barat memperebutkan kekuasaan dengan Uni Soviet atau Blok Timur. Kemenangan keduanya di tengah hancurnya seluruh negara di dunia akibat perang kemudian memicu ketegangan antara keduanya untuk menjadi negara adikuasa. Sebutan Perang Dingin digunakan karena kedua negara tidak pernah terlibat dalam konflik militer langsung di daerah masing-masing, ya. Namun dalam banyak kesempatan mereka mendukung situasi perang dan perebutan kekuasaan di wilayah negara lainnya. Nah, terutamanya pada negara-negara dunia ketiga yang menyebabkan kekacauan di hampir seluruh negara di dunia. Perang Dingin juga diwarnai dengan perlombaan kekuatan militer, teknologi, nuklir, dan pengiriman ekspedisi luar angkasa. Jauh lebih dari sekedar ingin membumikan sistem komunis atau liberal ke seluruh dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet masing-masing berupaya untuk membawa sebanyak mungkin negara-negara baru pasca kolonial untuk tunduk di bawah kekuasaan dan pengaruhnya. Nah, bagaimana awal kedua negara yang bersekutu ini bisa bersaing? Secara singkat, faktor penyebab Perang Dingin adalah yang pertama, munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya karena memenangkan Perang Dunia Kedua. Dua, munculnya Uni Soviet sebagai negara adidaya karena membebaskan Eropa Timur dari Nazi Jerman. Nah, jadi Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah negara pemenang Perang Dunia Kedua. Ketiga, perbedaan ideologi Amerika Serikat yaitu demokrasi atau liberal dan Uni Soviet dan atau kita kenal dengan komunis. Yang keempat, munculnya negara-negara baru yang merdeka, keinginan berkuasa berdirinya fakta pertahanan dan bantuan ekonomi. Berikut adalah gambar dari negara-negara yang mendukung Blok Barat atau yang dipimpin oleh Amerika dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, ini dia. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar seputar yang terjadi pada masa Perang Dingin. Nah, setiap pertempuran yang dilakukan oleh Uni Soviet dan Amerika tidak pernah dilakukan di daerah mereka sendiri, tetapi mereka menggunakan negara dunia ketiga. Contohnya dalam Perang Vietnam, dalam Jerman Timur, Barat, dan juga di Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia dan Afrika atau negara-negara yang merdeka akibat Perang Dunia Kedua berakhir. Nah, dampak berikutnya adalah Uni Soviet mengalami perubahan ketika Mikhail Gorbachev ditunjuk oleh Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet menjadi Sekretaris Jenderal. Nah, terjadi perubahan ketika Uni Soviet itu dipimpin oleh Mikhail Gorbachev. Ya, Mikhail Gorbachev menerapkan politik glasnost yang berarti keterbukaan atau transparansi dan perestroika yang berarti restrukturisasi ekonomi. Glasnost membuat masyarakat Rusia tahu akan baik buruknya kondisi dalam negeri, sementara perestroika
bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Uni Soviet yang buruk. Gorbachev juga menarik pasukan dan dukungan Uni Soviet di seluruh dunia, memperbaiki hubungan Uni Soviet dan China, mengutuk invasi Irak atau Kuwait, dan memperbaiki hubungan dengan Israel dan menghentikan bantuan kepada Kuba. Akhir dari Perang Dingin adalah akhirnya Gorbachev mengakui bahwa sistem komunis telah gagal di Uni Soviet. Pada akhir 1991, negara Uni Soviet yang telah berumur 74 tahun itu pun runtuh dan terpecah-pecah menjadi beberapa negara yang sekarang termasuk dalam Persemakmuran Uni Soviet atau CIS. Bubarnya Uni Soviet ini menandai berakhirnya Perang Dingin dengan kemenangan di pihak Amerika Serikat. Akhir abad 20 adalah tahun-tahun berakhirnya Perang Dingin. Pada November 1989, tembok Berlin atau tirai besi runtuh. Bubarnya Pakta Warszawa pada tahun 1991 menandai runtuhnya Blok Komunis atau Blok Timur. Anak Ibu, demikianlah materi kita pada hari ini, yaitu Perang Dingin atau Cold War yang terjadi antara Amerika versus Uni Soviet pada tahun 1947 sampai 1991. Ibu harap kamu dapat memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Minggu depan kita akan bertemu kembali dan Ibu harap kamu dalam keadaan sehat dan semangat. Sampai jumpa.